Ayo yang belum beli tiketnya ya. Ayo beli tiket, beli tiket. Mau ke kota? Tidak, aku mau ke Jingcheng. Ke Jingcheng 300.000? Uangmu tidak cukup, bukan? Ibumu di mana? Ibuku tidak ada. Kalau begitu, kenapa naik? Cepat turun. Bibi, tolong biarkan aku duduk sampai Jingcheng. Aku mau mencari ayah. Jangan banyak omong kosong. Tidak ada uang, tidak bisa naik. Cepat turun. Bibi, aku tidak akan lari dari utang. Ayahku adalah orang paling kaya di Jingcheng. Dia pasti akan memberimu uang. Orang paling kaya? Siapa ayahmu? Ayahku Mo Yunpei. Hahaha. Hahaha. Mo Yunpei, orang terkaya di Jingcheng. Ayahmu? Nak, tanyalah semua orang di Jingcheng. Siapa yang tidak ingin memanggilnya ayah? Masih kecil sudah berbohong. Aku tidak berbohong. Mo Yunpei benar-benar ayahku. Lihat. Sudah. Usir saja dia. Jangan mengganggu waktu semua orang. Cepat pergi. Kamu turun sekarang. Turun, turun. Ibu, Yue tidak berguna, tidak bisa menemukan ayah. Yue, kamu lari duluan. Besok ibu akan mencarimu. Jika tidak bisa menunggu ibu, pergilah cari ayah. Dia adalah ayahmu, namanya Mo Yunpei. Yue, jangan menangis, harus berani. Aku harus menemukan ayah. Ibu masih menungguku menyelamatkannya. Itu ayah. Ayah. Yunpei. Setelah tahun baru kamu akan berusia 30 tahun. Seorang pria, 30 tahun harus mandiri. Bukankah seharusnya kamu juga sudah menikah? Aku tidak tertarik pada wanita. Kalau begitu bawakan aku seorang cucu. Dalam waktu 1 tahun, seharusnya sudah bisa menciptakan seorang anak kan? Ayah. Tuanmu, nyonya besar, ada seorang anak kecil, terus mengejar mobil kita. Sepertinya dia juga berteriak sesuatu. Ayah. Anak ini mirip sekali dengan Yunpei. Cepat berhenti, cepat berhenti. Ayah. Aku bukan ayahmu. Jangan menakuti anak ini. Anak ini wajahnya benar-benar mirip denganmu saat kecil. Mungkin dia memang putrimu. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sayang, beritahu nenek, siapa yang menyuruhmu mencari ayah? Ibu yang menyuruhku. Nama ibuku Cheng Sining. Cheng Sining? Ayah, ini dari ibu untukmu. Ayah, cepat selamatkan ibu. Ibu akan dijual. Dia Cheng Sining, ini gajimu bulan lalu. 6 juta. Terima kasih, Pak. Bagus sekali. Jika kerja paruh waktu 1 bulan lagi, aku bisa membayar biaya kuliah. Bibi tidak punya alasan untuk memaksaku putus sekolah dan menikah. Sining, Ya, lihat dirimu. Cantik sekali. Hanya mendapatkan segini dalam sebulan. Sayang sekali. Begini saja, aku akan memberimu jalan keluar. Dijamin dalam 1 malam. Kamu bisa mendapatkan jumlah ini. 10 juta? 100 juta. Lihat kamar pribadi di sana. Pintu itu. Begitu kamu masuk, kamu akan mendapatkan uang kerja keras 100 juta. Jika beruntung dan tuanmu tertarik padamu, itu akan membuatmu melesat. Bukan hanya 100 juta, bahkan 10 miliar, itu hanya uang kecil. Bukankah kamu khawatir dengan biaya kuliahmu? Coba saja. Terima kasih, Pak. Tapi aku hanya ingin mencari nafkah dengan kerja kerasku sendiri. Aku akan bekerja dulu. Berlagak suci. Oh,
Aku harus pergi melihat bagaimana Tuan mau memilih. Keluar semua. Tuan Mo, 5 orang ini sudah dipilih dengan teliti oleh Nyonya Besar. Kamu masih belum puas? Wanita murahan. Antarkan minuman. Baik, aku akan segera menyuruh orang membawanya. Nyonya Besar memerintahkanku. Tuan Mo harus bermesraan hari ini. Tapi dengan sikap Tuan Mo seperti ini, mana mungkin dia bisa bermesraan? Hei, Sining. Tuan Mo meminta minuman, cepat antarkan padanya. Aku hanya mengantar minuman. Seharusnya tidak ada apa-apa kan? Baik, aku segera pergi. Nyonya Besar sudah memilih begitu lama. Ada semua jenis, hanya yang polos ini yang belum. Mungkin saja dia bisa cocok dengan selera Tuan Mo. Tuan Mo, kamu kenapa? Siapa? Namamu? Nah, namaku Cheng Sining. Tuan Mo, lepaskan aku. Aneh. Wanita ini ada dalam pelukanku. Tapi aku sama sekali tidak merasa menolaknya. Cheng Sining. Baiklah. Malam ini kamu tetap di sini. Tuan Mo, aku hanya datang mengantar minuman. Bukan untuk melakukan itu. Kamu salah paham. Jangan bermain tarik ulur denganku. Tenang saja. Aku tidak akan merugikanmu. Katakan saja, berapa banyak kompensasi yang kamu mau? Sudah aku bilang kamu salah paham. Aku benar-benar bukan melakukan itu. Terus berpura-pura, itu terlalu palsu. Berapa banyak yang kamu mau? Ambil cincin ini, temui aku di keluargamu. Kepala pelayan akan memberimu uang. Meskipun aku mati, aku tidak akan mau uang busukmu itu. Wanita itu ternyata melahirkan anak di belakangku. Di mana ibumu? Nenek ketiga akan menikahkan ibu dengan seorang kakek tua. Ayah, cepat selamatkan dia. Aduh, cepat bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Cepat! Ibu, selamatkan ibu. Segera atur tes DNA. Dan juga cari tahu keberadaan Cheng Sining. Baik, Yue, kamu di mana? Apa aman? Sudahkah kamu menemukan ayahmu? Ayo kakak sepupu, mobilnya sudah menunggu di luar. Ayo naik ke tandu pengantin. Kalian jangan bermimpi. Pria tua itu sudah 8 kali bercerai, menyebabkan meninggalnya 4 istrinya. Meskipun aku harus mati, aku tidak akan pernah menikah dengannya. Kamu? Perempuan jahat. Diberi kebaikan tidak tahu diri. Aku beritahu kamu. Uang mahar dari keluarga Li sudah masuk ke rekening kartuku. Jika kamu tidak menikah, bagaimana Yaozu bisa menikah? Hari ini mau tidak mau, kamu harus menikah. Nak, ikat dia, lemparkan ke mobil, pakaikan baju itu padanya. Hari ini meskipun kamu mati,
kamu harus mati di ranjang keluarga Li. Lepaskan aku. Mo Yunpei, cepat selamatkan aku. Anak ini pasti sudah menderita banyak. Entah apakah dia cicitku. Tapi, apa kau tidak merasa dia mirip Arong? Tuan Mo, Nyonya Besar, hasil tes sudah keluar. Dia memang putriku. Astaga. Aku punya cicit. Ah, sungguh menyenangkan. Siapa ibunya? Mengapa aku tidak pernah mendengarmu menyebutkannya? Wanita matre seperti itu, aku tidak mau punya hubungan apapun dengannya. Wanita matre? Aku merasa tidak mungkin. Asisten Ding, kau segera pergi ke hotel dan selidiki. Lihatlah apa yang sebenarnya terjadi 6 tahun lalu. Juga selidiki apa yang Cheng Sining lakukan 6 tahun ini. Baik, Nyonya Besar. Nenek, untuk apa kau repot-repot begitu? Yunpei, coba pikirkan baik-baik. Jika dia benar-benar wanita matre, maka ketika dia hamil, dia bisa meminta uang darimu. Atau menikahimu. Mengapa dia sendirian, bertahun-tahun, membesarkan anak ini dengan susah payah? Ibu, selamatkan ibu. Aduh, anak tanpa ibu, nasibnya sungguh malang. Yunpei, bagaimanapun juga, kamu harus mencari tahu faktanya sebelum membuat keputusan. Halo, Tuan Mo. Aku sudah menyelidiki masalah ini dengan jelas. Cheng Sining bukan wanita yang diatur Nyonya Besar. Lalu kenapa dia masuk waktu itu? Waktu itu dia hanya mengantarkan minuman. Sudah kubilang kamu salah paham. Aku benar-benar bukan wanita seperti itu. Ternyata dia tidak membohongiku. Ternyata ini salah paham. Kamu memperlakukan gadis lugu itu sebagai orang yang kuatur dan menindasnya, juga tidak bertanggung jawab. Anak nakal ini, kenapa masih terpaku? Cepat jemput menantuku, pulang. Baik, siapkan mobil. Aku rela mati daripada menerima uang busukmu itu. Ternyata aku salah paham padanya. Cheng Sining, tunggu aku. Cepat sekali ya. Sudah kuantar orangnya kepadamu. Aku sudah berusaha keras. Kamu juga harus memberiku 40 juta lagi. Untuk biaya turun. Aduh, uang itu masalah kecil. Yang penting adalah orangnya. Kamu tidak membohongiku. Kan dia seharusnya masih perawan kan? Ten, tentu saja. Tidak. Aku sudah punya anak. Apa katamu? Aku bilang, aku sudah punya anak. Tapi tenang saja, asal kamu lepaskan aku pasti akan mengembalikan uang mahar itu. Kamu, wanita rendahan ini, siapa suruh omong kosong? Akan kukoyakan mulutmu. Aku tidak omong kosong. Ayah dari anakku adalah direktur utama perusahaan Mo Yunpei. Dia akan segera menyelamatkanku. Hahaha. Kau benar-benar berani bicara? Siapa itu Mo Yunpei, orang besar macam apa dia? Kau pikir pantas melahirkan anak untuknya? Entah dengan siapa, melakukan tindakan menjijikkan seperti itu dan langsung bermimpi indah. Pak Tuali, kau menghabiskan 200 juta? Mencari orang gila untuk dirimu ya? Pergi kau, wanita murahan. Aku menghabiskan 200 juta membeli gadis perawan. Ternyata dia sudah tidak perawan. Kak Li, tenangkan dirimu dulu. Bangun. Aku akan memberitahumu. Meskipun dia pernah melahirkan, tapi dia sudah beberapa tahun tidak pernah berhubungan. Saat digunakan, pasti sama saja dengan gadis perawan. Jika kau tidak percaya, kau periksa dulu.
Baiklah, anggap saja aku apes. Kalau begitu hari ini, aku akan menidurimu dulu. Jangan sentuh aku. Kalian melanggar hukum. Melanggar hukum? Hahaha, kau wanitaku. Apa yang kukatakan, itulah hukumnya. Brengsek. Kau berani memakiku? Wanita bau ini, akan kubunuh kau. Berani memaki, berani memaki. Ibu, aku akan mencari ayah untuk menyelamatkanmu. Mo Yunpei, cepat selamatkan aku. Cheng Xining. Siapa yang menyakitinya? Siapa kamu? Apa urusanmu? Kamu buta, beraninya tidak sopan pada Tuan Mo? Sialan, Tuan Mo apa? Kamu pikir kamu Mo Yunpei? Yao Zhu, Mencari mati. kamu berani menendang anakku, aku akan melawanmu. Lepaskan aku. Cheng Xining, jalan kecil ini. Jangan pura-pura mati di sana. Kamu rencanakan ini untuk Cheng Xining? Benar. Kenapa? Dia barang bekas yang punya. Anak haram, sudah bagus ada yang mau menikahinya. Kamu cepat lepaskan dia. Kalau tidak uang mahar 200 juta, ganti rugi padaku. Di matamu, Cheng Xining hanya alat pencari uangmu? Cih, dia bermarga Cheng. Dia dilahirkan untuk menacri uang, agar anakku bisa menikah. Mencari mati. Habisi dia. Penderitaan yang dialami Cheng Xining. Aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Baik, lakukan. Ah, kakiku. Aduh, Cheng Xining. Kamu bajingan ini berani memukulku. Akan kubuat kamu menyesal. Aku tidak akan membiarkanmu. Mo Yunpei, benar-benar kamu... Jangan bicara. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kamu sudah bangun? Mo Yunpei. Di mana Yue Yue? Apa kamu sudah menemuinya? Dia di mana sekarang? Jangan khawatir. Yue ada di sebelah nenekku yang menjaganya. Dia juga di rumah sakit. Dia kenapa? Dia baik-baik saja. Dia sedang tidur. Justru kamu, kata dokter kamu mengalami gegar otak ringan. Istirahatlah dulu. Nanti malam, kita akan bersama-sama menjenguk putri kita. Putri? Ya, putri kita. Tuan Mo, dulu kamu benar-benar salah. Aku benar-benar bukan... Maaf. Saat itu salahku. Setelah keluar rumah sakit, kita akan segera mendaftarkan pernikahan kita. Bukan... Aku tidak bermaksud memaksamu menikah. Aku hanya ingin bilang, aku benar-benar bukan orang seperti itu. Kamu benar-benar salah paham. Aku tahu. Aku hanya ingin bertanggung jawab padamu dan anak kita. Jangan khawatir. Yang seharusnya milikmu akan kuberikan padamu. Ibu, Yue. Maaf, ibu tidak bisa melindungimu dengan baik. ibu jangan menangis. Yue sudah besar, bisa melindungi ibu. Nenek buyut memuji Yue paling berani dan paling pintar. Nenek buyut. Ucapan Yue benar. Yue kita yang terbaik. Nyonya besar Mo. Masih memanggil nyonya besar? Seharusnya kamu memanggilku nenek. Dasar anak nakal. Sudah selama ini, kau belum juga mengambil hati, calon cucu.
Menantuku, Ning Ning, atas kejadian dulu, keluargamu kami minta maaf. Tapi jangan khawatir, setelah ini, kami tidak akan membiarkanmu dan Yue mengalami kesulitan sedikit pun. Keluargamu kami pasti akan memberikan ganti rugi yang layak. Yunpei, kau setuju bukan? Oh, ja. Ibu, Yue ingin ayah. Teman-teman di taman kanak-kanak semua menertawaiku, mengatakan aku anak liar, anak malang tanpa ayah. Aku ingin menunjukkan kepada mereka, aku punya ayah. Yue, bukan anak malang. Yue adalah putri kecil keluargamu. Adalah kesayangan nenek buyut. Ning Ning, beri aku kesempatan menebus kesalahanku. Ya. Selamat datang, Nyonya Muda. Nona kecil pulang. Wah, rumah ayah besar sekali dan indah sekali. Mulai sekarang, ini juga rumah kalian. Ayo, pulang. Akhirnya kalian kembali. Ning Ning, ayo, masuk. Yue, sini. Nenek buyut sudah menyiapkan banyak hadiah untukmu. Masuk. Baik. Sini, Yue. Lihat nenek buyut sudah menyiapkan hadiah untukmu. Wah, Gaun-gaun kecil ini semuanya milik Yue. Cantik kan? cantik. Sekarang lihat perhiasan kecil ini. Apa perhiasan kecil ini cantik? Cantik. Suka? Suka. Nenek buyut, aku sangat suka. Asal Yue suka saja. Nanti nenek buyut akan membelikan Yue lebih banyak lagi gaun dan perhiasan kecil yang cantik. Bagaimana? Ya, Yue bisa mendapatkan begitu banyak cinta, bagus sekali. Dia pasti akan lebih bahagia daripada aku. Bukan hanya anak-anak yang mendapat, aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Aku juga punya hadiah. Tentu saja ada. Sini, bawa semuanya ke sini. Ini terlalu banyak. Tidak banyak. Yunpei sudah mengaturkan. Desainer busana paling terkenal di dunia memesankan ratusan set pakaian untukmu. Nyonya besar, pakaian dan perhiasan Nona muda akan diletakkan di mana? Tentu saja di kamar Yunpei. Mulai sekarang Ning Ning akan tinggal bersama Yunpei. Tinggal bersama. Tentu saja. Ning, kamu baru keluar rumah sakit, belum pulih sepenuhnya. Bagaimana jika terjadi sesuatu di malam hari? Yunpei juga harus menjagamu, ya, kan? Tapi Boleh. Baiklah. Ning kuserahkan padamu mulai sekarang. Hati-hati. Hati-hati. Maaf. Jangan kaku. Duduklah. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi bersentuhan begitu dekat dengan pria. Kalau Mo Yunpei mengajukan permintaan macam itu, Dokter bilang, kamu perlu cukup istirahat. Malam ini tidurlah lebih awal. tak bisa. Aku lagi menstruasi. Kamu kebanyakan mikir.
Aku bukan begitu maksudnya, hanya ingin kau lebih banyak istirahat, agar tubuhmu pulih. Kamu tidur di kasur, aku di sofa. Cheng Sining, apa yang sedang kau pikirkan? Itu cuma kecelakaan. Pria sekelas Mo Yunpei mustahil tertarik padamu. Peristiwa 2 hari ini rasanya seperti mimpi. Aku menikah dengan Mo Yunpei, mendadak sangat lapar. Nyonya muda kita sangat beruntung. Bisa menikah dengan tuan muda kita, itu keberuntungan besar. Nyonya muda apanya? Cuma perempuan rendahan yang menggoda. Untung saja bisa melahirkan anak. Menurutku, tuan muda pasti khawatir anaknya. Mendadak kehilangan ibu, tak terbiasa. Jadi dia menikahi perempuan itu. Kelak, pasti akan menyingkirkannya. Lalu, menikahi gadis yang setara dari keluarga terhormat. Sudahlah, aku baru bergabung dengan keluargamu. Lebih baik tidak mencari masalah. Hei, pelankan suaramu. Jangan sampai ketahuan. Bagaimana jika... Nyonya muda, mengapa Anda di sini? Aku agak lapar, ingin makan sesuatu. Keluargamu memiliki aturan sendiri. Sudah jam segini, mana masih ada makanan? Maaf, aku tak tahu soal aturan itu. Maaf telah merepotkan. Dasar perempuan tak tahu malu. Sungguh menganggap dirinya penting. Peraturan keluargamu. Sejak kapan? Ditentukan oleh seorang pelayan? Mo Yunpei. Tuan muda, bukan begitu maksudku. Masih berani membangkang. Maaf tuan muda, aku yang keliru. Kau harus minta maaf pada siapa? Tak tahukah kau? Tahu, Nyonya muda. Barusan aku bertindak ceroboh, aku takkan berani lagi. Tolong maafkan aku, beri aku satu kesempatan lagi. Jangan berbelas kasihan. Ia berani menindasmu, dia harus membayar mahal. Pengawal, Tuan muda. panggil semua orang untuk segera berkumpul di ruang tamu. Baik. Sungguh tidak tahu diri. Berani-beraninya memarahi cucu menantuku. Tampar. Aku bersalah. Aku sungguh lancang. Aku sadar aku bersalah. Maaf. Tidak menghargai nyonya muda, layak dihukum. Usir dia dari keluargamu. Jangan biarkan dia menginjakan kaki lagi di Jingcheng. Baik Nyonya besar. Bawa pergi. Tuan muda, aku tahu kesalahanku tuan muda. Aku sungguh sadar kesalahanku. Siapapun yang berani tidak menghormati nyonya muda lagi, nasibnya akan 10 kali lebih parah darinya. Baik. Terima kasih sudah membelaku. Memang seharusnya kau adalah nyonya muda keluargamu, siapapun yang berani merendahkanmu, berarti memusuhi keluargamu. Yunpei benar. Jika kelak ada yang kurang ajar, hajar saja mereka habis-habisan. Ada nenek yang membelamu. Jangan takut. Oh, aku kebanyakan bicara. Sampai lupa kau belum makan. Nenek akan segera memasakkan sesuatu untukmu. Tidak perlu, aku bisa memasak sendiri. Aduh, kenapa harus segan begitu pada nenek? Kau tinggal menunggu. Yunpei, temani nenek membantu di dapur. Baik. Ayo, makan yang banyak. Oh ya, kata Yue, dia sangat ingin bermain dengan anak-anak lain. Segera atur untuknya. Carikan TK terbaik. Jangan khawatir, semuanya sudah kurus dari awal. Ayo makan. Sampai jumpa nenek buyut, aku mau ke TK. Sampai jumpa. Ayo. Halo. Tuan Mo, ada rapat darurat di kantor, Anda harus memimpinnya. Baik. Ada urusan penting di kantor? Kalau begitu, kamu duluan. Aku bisa mengantar Yue sendiri. Baik. Kalau begitu, biar sopir yang mengantar kalian. Begitu selesai, aku akan menjemputmu.
Tak kusangka Tuan Mo akan menyekolahkan putrinya di taman kanak-kanak kita. Benar-benar suatu kehormatan. Bagaimanapun juga, ini taman kanak-kanak TK kelas atas terbaik sekota. Bisa dibilang aku sudah punya koneksi dengan keluarga kaya raya. Siapa tahu, barangkali aku malah bisa kenal dengan Mo Yunpei. Mereka datang. Cheng Sining, kok kamu? Ling? Hamha, ternyata memang kau. Kenapa kau ada di sini? Aku datang hari ini untuk pendaftaran. Kau mendaftar? Ini Peninsula Internasional, TK terbaik di seluruh Jingcheng. Apa orang miskin sepertimu mampu masuk ke sini? Jangan meremehkan orang. Aku memang datang untuk mendaftar hari ini. Aku meremehkan orang? Baiklah. Sini, aku akan memperkenalkan. Dia ini teman kuliahku, murid termiskin di seluruh kampus, dan akhirnya hamil di luar nikah, lalu putus sekolah. Menurut kalian, orang seperti ini mampu masuk ke sekolah peninsula kita? Hanya dia tidak pantas. Taman kanak-kanak kita, biaya sekolahnya 700 juta per tahun. Orang miskin seperti ini, mungkin 7 juta pun tidak mampu kan? Aduh, tidak hanya miskin tapi juga sombong. Lihat saja dia memakai pakaian merek palsu. Jelas sekali itu, sampah seharga 20.000. Dengar tidak? Cepat pergi dari sini. Nanti, Presdir dan Nyonya perusahaanmu akan mengantar putri mereka mendaftar. Jangan mengganggu pandanganku di sini. Orang yang kalian tunggu itu adalah aku. Aku adalah istri Presdir, perusahaanmu. Hahaha. Haha. Apa yang kau katakan? Kau bilang kau istri Mo Yunpei? Benar. Cheng Sining, kau pasti sudah gila ingin menjadi orang kaya ya? Kau pantas cari masalah dengan Presdir perusahaanmu? Konyol sekali. Sampah yang berasal dari desa, berani menyebut diri Nyonya Mo, jika sampai Tuan Mo mengetahuinya, pasti akan disobek mulutmu. Nyonya Mo, bagaimana bisa kau begitu tak tahu malu mengucapkan hal itu? Dengan penampilannya yang terlihat norak dan bodoh itu, bahkan jika dia pergi ke keluarga Mo untuk membersihkan toilet, keluarga Mo tidak akan mau menerimanya. Jangan bicara seperti itu tentang ibuku. Ibuku mengatakan yang sebenarnya, Mo Yunpei adalah ayahku. Yue adalah aku. Anak nakal karena orang tua yang tidak baik. Di usia semuda ini, kenapa tidak belajar hal baik? Malah belajar menipu dari ibumu. Menurutku, kelak kau juga akan menjadi orang rendahan. Kau berani memukulku? Memang pantas dipukul. Aku tidak hanya akan memukulmu, aku juga akan memanggil Mo Yunpei, memberi pelajaran pada orang tidak tahu diri. Biarkan dia telepon, aku ingin melihat apakah dia bisa memanggil Mo Yunpei. Baik, kau tunggu saja. Yunpei. Dia benar-benar berhasil menelepon. Jangan-jangan dia tidak bercanda. Kau tidak berpikir dia benar-benar menelepon Tuan Mo, kan? Bisakah kau datang ke taman kanak-kanak? Cheng Sining, kau benar-benar tidak tahu malu. Aku menyuruhmu pergi. Kau malah berkeras kepala dan tidak mau pergi, kan? Jangan menggertak ibuku. Pergi, anak haram. Ibu, punggungku sakit sekali. Kau nyonya muda keluargamu. Berani tidak menghormatimu, sama dengan memusuhi keluargamu. Cheng Sining masih berani memukulku? Memang kau yang kupukul. Kau berani menggertak putriku? Kau semakin berani. Tahan dia. Ini wilayahku. Kau pengemis, berani membangkang. Hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Wakil kepala sekolah, ada mobil mewah datang. Mo Yunpei. Wakil kepala sekolah, apakah Tuan Mo sudah datang? Beruntung kamu. Nanti akan kubereskan kamu. Cepat dorong pengemis ini ke samping. Jangan sampai Tuan Mo menertawakan kita. Menyingkir sana, bersikaplah yang baik. Wah, sangat tampan. Dan juga sangat kaya. Sayang sekali dia sudah menikah di usia muda.
Kalau tidak, dengan pesona. Wakil kepala sekolah kita pasti bisa menaklukkannya. Omong kosong apa ini? Kamu pasti Tuan Mo, bukan? Ada apa? Cepat ke rumah sakit, Yue. Terluka. Tuan Mo, pergi sambil menggendong wanita itu. Mungkinkah yang dia katakan itu benar? Dia benar-benar Nyonya Mo? Gawat, kita tamat. Kenapa berisik? Orang tadi itu bukan Tuan Mo. Aku menerima pemberitahuan, Tuan Mo ada urusan hari ini, dia tidak jadi datang. Lalu pria yang datang tadi, siapa dia sebenarnya? Apa perlu menebaknya? Pasti itu sponsornya Cheng Sining. Dokter, lukanya parah, Dok. Tidak terlalu serius. Untungnya dia mengenakan pakaian tebal. Pinggangnya cuma lecet ringan. Obat sudah kuberikan padanya. Syukur, terima kasih, Dok. Istirahatlah yang cukup beberapa hari ke depan. Jangan dulu berangkat ke TK. Yang terpenting Yue selamat. Tadi Mama sangat panik. Bu, orang jahat hari ini mengapa tak percaya bahwa aku anak ayah, lalu memaki serta memukul kita? Soalnya mereka memang jahat, tak tahu diri. Aku akan minta ayah memberi mereka pelajaran setimpal. Ma, ayah di mana? Aku mau ayah menemaniku. Baik. Ayo, Mama akan memanggil ayah masuk sekarang. Tuan Mo, cincin lamaran yang Anda pesan, desainnya sudah rampung. Sang desainer bilang, ia menjamin akan memberi kejutan besar kepada calon Nyonya Mo. Cincin lamaran? Tapi kami sebentar lagi mendaftar nikah. Siapa yang hendak dilamar Mo Yunpei? Menurutku, Tuan Muda khawatir putrinya mendadak kehilangan ibu, jadi tidak terbiasa. Karena itu ia bilang akan menikahi perempuan itu. Nanti dia pasti akan menyingkirkannya. Lalu menikahi gadis keluarga terpandang yang setara. Jangan-jangan dia mau membatalkan pernikahan denganku? Sining, bagaimana keadaan Yue? Dia baik-baik saja. Sudah tertidur. Wajahmu tidak begitu baik. Apakah terjadi sesuatu di taman kanak-kanak? Tidak. Tidak. Lalu bagaimana Yue terluka? Aku tidak menjaganya dengan baik. Membuatnya terjatuh secara tidak sengaja. Mo Yunpei tidak akan menikahiku. Aku juga tidak seharusnya menyusahkannya lagi. Jangan terlalu menyalahkan diri. Nanti, setelah kesibukan ini selesai, aku akan mencari 2 orang pengasuh untuk membantumu menjaga Yue. Pengasuh? Apakah Mo Yunpei ingin Yue beradaptasi berpisah denganku? Aku sendiri bisa menjaga Yue dengan baik, tidak butuh pengasuh. Yue juga sudah besar. Wajar saja ada beberapa orang yang merawatnya. Aku ada urusan di kantor. Mengenai Yue, maaf merepotkanmu. Kalau begitu, aku kembali dulu. Nanti malam, ada yang ingin kubicarakan. Malam? Apa yang ingin dibicarakan Mo Yunpei denganku? Apakah mau menyuruhku pergi? Segera akuisisi Peninsula Internasional. Saat Yue kembali ke TK, Peninsula Internasional harus berada di bawah perusahaanmu. Baik. Satu lagi, cincin lamaran selesaikan dalam waktu seminggu. Pesta perjamuan dimajukan menjadi minggu depan. Tuan Mo, kamu ingin mengumumkan identitas Nyonya dan Nona Muda kepada semua orang lebih awal? Supaya tidak ada orang yang berani menyinggung mereka, begitu kan? Satu lagi, kalung yang kuminta sudah selesai dibuat? Sesuai dengan instruksimu, cincinmu sudah dibuat menjadi kalung. Semua orang tahu, cincin ini adalah simbolmu. Sekarang, kamu memberikannya kepada Nyonya Muda sebagai jimat pelindung. Kamu ini benar-benar mencintainya sepenuh hati. Dia sudah menjadi istriku, yang seharusnya menjadi miliknya, tentu saja akan kuberikan. Selain mendiang Nyonya, bertahun-tahun ini,
Ini pertama kalinya aku melihatmu begitu peduli pada seorang wanita. Wanitaku tentu saja akan kusayangi. Betul, betul, betul. Sudah selarut ini, Mo Yunpei belum juga pulang. Dia sebenarnya mau bicara apa? Sining, Kau sudah pulang? Itu Yunpei. Tadi sore kau bilang ada sesuatu, ada apa? Aku ada sesuatu untukmu. Apa itu? Cincin. Jangan bergerak. Selalu bawa ini bersamamu. Jangan lepaskan. Dia memberiku cincin itu lagi. Apakah ini pertanda untuk pergi seperti 6 tahun silam? Tapi kenapa dia melarangku melepasnya? Antar semua ini ke ruang ganti. Hati-hati, perhiasan ini bernilai 200 juta. Kalau terjadi kesalahan, tak seorang pun bisa menanggungnya. Tuan muda, mengapa membeli begitu banyak perhiasan? Apakah semua ini untuk jamuan makan malam? Malam ini? Tentu saja, Tuan Muda meminta desainer ternama untuk memesan khusus sebuah cincin lamaran berlian besar bernilai 200 juta hanya demi hari ini. Pantas saja dia mengundang semua miliarder di Jingcheng. Benar-benar mewah. Namun, bukankah di rumah kita sudah ada nyonya muda? Mengapa Tuan muda melamar lagi? Jangan bertanya yang tak perlu. Yue, bagaimana kalau ibu ajak kamu bermain di tempat lain? Bu, Yue mau memakai gaun baru di rumah nenek buyut. Baiklah. Ternyata Mo Yunpei akan melamar hari ini. Sebaiknya kita tidak mengganggunya. Nona muda, perjamuan segera dimulai. Biar ku antar. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Antarkan Yue, temui buyutnya dulu. Ya. Baik. Apakah Mo Yunpei akan segera jujur padaku? Aku meninggalkan keluarga Mo, tak masalah. Namun, bagaimana dengan Yue? Dia telah menikmati kehidupan yang begitu baik. Haruskah aku membawanya pulang ke permukiman kumuh itu? Namun relakah aku melihat Yue memanggil wanita lain ibu? Ayah benar-benar hebat hingga membuat perusahaanmu mau mengakuisisi TK kita. Sekarang, ayah sudah jadi eksekutif senior di perusahaanmu, kan? Tentu saja, saat itu, asisten pribadi Pak Ding yang menaikkan kontrak denganku. Dia sangat ramah padaku. Nanti, ayah akan mengenalkanmu pada Pak Ding dan lainnya. Aku enggan mengenal karyawan biasa semacam itu. Ayah, aku ingin bertemu tuanmu. Bisa kenalkan aku? Tuanmu, itu orang besar macam apa? Aku belum pernah jumpa, bagaimana ayah bisa mengenalkannya? Ayah, tolong carikan aku cara. Pikirkan, putra tuanmu sudah sebesar itu. Ia dan istrinya pasti sudah tak menarik lagi jika aku bisa dekat dengan tuanmu. Siapa tahu. Ada benarnya kata-katamu. Nanti, ayah akan minta asisten Ding mencarikannya. Terima kasih ya. Cheng Sining, kenapa dia lagi sih? Mengapa dia ada di sini? Jangan-jangan dia itu pelayan keluargamu? Kau kenal dia? Coba lihat pakaiannya, dia tak tampak seperti pelayan. Itu pasti barang palsu. Minggu lalu di TK kita, dialah yang mengaku istri presdir. Ayo, mari ke sana. Cheng Sining,
Dulu kau terus berkata bahwa kau istri presidir di hadapanku, sekarang di hadapan banyak orang, beranikah kau memperkenalkan diri lagi? Jangan bercanda. Mana mungkin dia istri direkturmu? Lihat penampilannya yang berantakan, menyebutnya pelayan keluargamu, saja sudah terlalu memujinya. Benar. Menurutku dia cuma tukang sapu di halaman keluargamu. Seharian hanya berkhayal, ingin jadi orang kaya. Tubuhnya bau, kotor layaknya pelayan, sangat menjijikan. Sudahlah, banyak orang datang ke pesta direkturmu, ku beri sedikit muka padamu, supaya kau tahu diri. Aku lapar, ambilkan aku sepotong kue. Apa kau tak punya tangan? Aku bukan pelayan. Lantas kau apa? Tamu kehormatan undangan direkturmu? Jangan mimpi, cepat bawakan kue itu. Kalau tidak, akan kusuruh direkturmu memecatmu. Sudahlah. Mo Yunpei pasti sangat menghargai pesta ini. Aku tak boleh membuat masalah. Terlalu tinggi. Berlututlah dan berikan padaku. Li Ying, jangan kelewatan. Sudah kukatakan aku bukan pelayan. Hanya pelayan rendahan, berani-beraninya bicara begitu padaku. Kuperingatkan ya, aku adalah tamu terhormat direkturmu, setara separuh majikanmu. Hari ini akan kuberi pelajaran soal sopan santun, agar kau tahu bagaimana caranya jadi pesuruh orang kaya. Sekali lagi kuberitahu, jangan kelewatan. Oh, baru begitu sudah marah? Kau punya anak tanpa nikah, datang lalu berpura-pura menjadi istri direkturmu, tapi tak kusangka mukamu setebal ini. Berani-beraninya menyentuh putriku, akan kubuat engkau menyesal. Cheng Sining, aku sungguh tak paham, kau hanya orang kampung, bergaya apa di depanku, kau ini bagaikan lumpur di telapak kakiku, kau lebih rendah dari hewan peliharaanku. Percaya atau tidak, aku memang bukan pelayan di keluargamu. Lihat semua, tetap saja keras kepala, kalau begitu, bilang jika bukan pelayan, lalu apa? Benar. Cheng Sining, bukankah dulu kau begitu angkuh? Hari ini di hadapan begitu banyak, keluarga terpandang, kau tak bisa angkuh lagi. Kau ini cuma perempuan rendahan, simpanan yang tak tahu malu. Ayo lihat, apa itu? Bukankah itu cincin direkturmu? Cincin direkturmu, mengapa ada padanya? Mungkinkah? Jangan-jangan dia nyonya mudamu. Nyonyamu, aku akan segera menolongmu berdiri. Ayah, apa ayah sudah gila? Bagaimana bisa dia itu nyonyamu? Namun Lion Tindi merupakan lambang keluargamu. Cincin itu milik keluargamu? Apakah itu berarti bahwa dia adalah nyonyamu? Mungkin saja cincin itu telah dia curi. Li Ying, jangan menebar fitnah di sini. Cincin ini diberikan kepadaku oleh Mo Yunpei. Saat ini aku istri sah Mo Yunpei. Semua dengar, dia hanya orang desa, memiliki anak luar nikah. Sekarang, dalam acara seperti ini, malah berani bilang kalau dirinya adalah nyonyamu. Lucu sekali. Nyonyamu, apakah di rumahmu tak ada cermin? Bahkan air seni pun tak ada? Tidak tahu diri, Nyonyamu, apa kamu pantas? Satpam, usir perempuan gila ini dari sini. Menurutku justru kalian yang gila. Aku memang istri sah tuanmu. Jangan sia-siakan waktu dengan perempuan gila ini. Dia mencuri cincin milik tuanmu, lalu mengaku sebagai nyonyamu. Segera serahkan cincinnya kepadaku. Pergilah ke rumah sakit jiwa. Lepaskan, Mo Yunpei lah yang memberikannya padaku. Lepaskan. Perempuan hina yang tak tahu malu. Hari ini aku akan mewakili tuanmu untuk memberimu pelajaran. Mari kulihat apakah kau masih berani mengaku sebagai nyonyamu setelah ini. Hentikan. Berhenti. Ibu. Bagaimana kabarmu? Kau datang. Penjahat besar ini lagi, kau melukai ibu lagi. Wah, penipu kecil datang menolong penipu besar. Dan kau? Tahukah kau, dia bahkan nekat mencuri cincin tuanmu? Berhati-hatilah pada tuanmu, nanti kau juga bakal dipukul. Siapa yang bilang padamu, dia mengambil cincin itu? Bukan mencuri, apa itu pemberian tuanmu? Kau ini jangan konyol. Kau belum tahu kan? Dia baru saja mengklaim sebagai nyonya mau di belakangmu. Dia sama sekali tak mempedulikanmu.
Jangan pikir karena ada lelaki yang menolongmu, aku akan membiarkanmu. Hari ini, jika kau tak mengembalikan barang milik tuanmu, aku akan menghajarmu bersama lelaki itu. Berani bicara begitu padaku. Kalian berdua cari masalah. Kau bilang kami yang cari masalah? Menurutku yang bikin masalah adalah kau. Ku beritahu kau, ayahku adalah eksekutif senior perusahaanmu. Aku, tamu kehormatan tuanmu. Sekarang kalian berdua, segera berlutut padaku, mohon maaf. Jika tidak, aku akan melaporkan perkara ini kepada asisten Ding. Saat itu, kalian berdua akan terkena masalah besar. Asisten Ding. Tuan Mo, Asisten Ding, kau bilang apa? Tuanmu? kalian ini buta? Tuan Mo dan Nyonya Muda saja berani kalian singgung. Kau tuanmu. Jadi, apakah Cheng Sining benar-benar Nyonya Muda keluargamu? Tuanmu, tadi aku tak tahu siapa Anda sesungguhnya. Aku mohon, bermurah hatilah. Tolong bermurah hati. Aku Tolong salah. bermurah hati. Aku salah. Tuanmu, aku salah. Bodoh. Kalian seharusnya minta maaf pada Nyonya Muda. Benar-benar. Sining, aku salah. Karena kita adalah teman sekelas, tolong beri aku kesempatan lagi, ya. Kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Teman sekelas, ketika kau berulang kali menghinaku, mengapa kau tidak ingat bahwa kita teman sekelas? Ayah, dulu di TK, dia memukul ibu dan aku. Patahkan tangan kanan mereka. Usir dari perusahaanmu. Lalu beritahu, semua perusahaan di ibu kota dilarang mempekerjakan mereka. Baik, bawa pergi. Tuanmu, kami sadar kami salah, Tuanmu. Tolong beri kami satu kesempatan. Beri mohon kami maafkan. kesempatan lagi. Kumohon. Maaf, aku sudah merusak pestamu. Harusnya aku yang minta maaf. Aku hanya memikirkan kejutan pesta untukmu, tapi mengabaikan yang lain. Kejutan untukku. Ibu, sebenarnya pesta ini secara khusus diselenggarakan ayah untuk ibu. Pesta untukku. Tidak mungkin. Wanita udik ini sungguh Nyonya Muda Mo. Iya, entah apa yang dipikirkan Presdirmo sampai-sampai menikahi wanita yang tidak pantas ini, bahkan punya anak dengannya. Aku perkenalkan kepada kalian, dia Cheng Sining, istriku Mo Yunpei, Nyonya Muda keluargamu. Jadi, siapapun yang tadi menyinggungnya, usir semua dari sini. Keluarga kalian akan selamanya masuk daftar hitam perusahaanmu. Presdirmo, jangan. Nyonya Muda, maaf. Jika ayah tahu aku telah menyinggungmu, dia pasti akan membunuhku. Itu semua salahmu sendiri. Bawa pergi. Baik, bawa pergi. Terima kasih. Kau istriku, ini semua tugasku. Bawa Nyonya Muda ganti baju. Kejutan yang ingin kuberikan padamu baru saja dimulai. Nyonya Muda, ini adalah gaun yang Presdirmo pesan khusus untukmu. Silakan ganti pakaianmu. Nona Muda, begitu kamu selesai berganti pakaian, aku akan merias wajahmu. Tuanmu telah berpesan, malam ini kau harus menjadi wanita paling cantik di pesta. Tak menyangka pesta ini ternyata digelar untukku. Kejutan apa yang akan diberikan Mo Yunpei kepadaku? Wah, sungguh cantik. Pantas Tuan mau menikahinya. Kini aku mengerti. Sining, kau benar-benar menawan. Kaulah bintang wanitanya di pesta ini. Kau layak mendapatkannya. Kupikir kau akan melamar Nyonya Mo, yang sebenarnya di pesta ini Aku memang berniat melamar,
Namun orang yang hendak kulamar adalah kamu. Yunpei. Sining. Si Yunpei ini hanya pandai bicara namun tak bertindak. Dalam istilah anak muda, dia pria polos. Dia telah menyiapkan acara lamaran ini dengan saksama sejak lama. Namun tak disangka, kejutan itu hampir berujung menjadi bencana. Nyonya muda, Tuan Mo benar-benar menaruhmu di hatinya. Tak hanya mencari desainer internasional untuk merancang cincin dan gaunmu, namun juga menjadikan lambang keluarga Mo sebagai kalung lalu menyerahkannya padamu. Tak disangka, Mo Yunpei rupanya rela melakukan sebanyak ini untukku. Bu, kenapa menangis? Ah, ada apa? Apakah ada sesuatu yang Yunpei lakukan yang tidak ibu sukai? Atau kau tak ingin menikah dengannya? Bukan, aku bersedia. Sining, aku akan selalu memperlakukanmu dengan baik. Kau pun sudah lelah seharian. Beristirahatlah lebih awal. Ini juga kejutan yang kau siapkan. Seharusnya, ini kreasi nenek. Namun, ini sudah cukup pas. Berhasil. Di saat genting begini, tetap harus bergantung padaku. Nyonya besar, keluarga Mo kita ini akan segera meriah. Semoga begitu. Ayo. Jangan Belum siap? saat aku melahirkan Yue, ada bekas luka di perutku. Ning, akulah yang membuatmu menderita. Aku akan bersikap 2 kali lebih baik padamu. Mo Yunpei sangat ganteng. Kenapa bangun begitu pagi? Sepertinya semalam aku tak cukup berusaha ya. Jangan, hari ini sudah agak terlambat. Baiklah, hari ini kubiarkan kau dulu. Sebentar lagi kita punya urusan penting yang mesti dilakukan. Urusan penting? Urusan apa? Sudah pasti mendaftar pernikahan. Ayo, pulang. Kalian kan sudah resmi menikah. Kapan kau berniat membawa Sining menemuinya? Dia, nenek bicara soal siapa? Aku akan mempertimbangkannya lagi. Bagaimanapun juga, membiarkan mereka bertemu. Memerlukan waktu yang tepat. Kau harus lekas. Lagi pula, dia adalah nyonya keluargamu dan orang terpenting bagimu. Nyonya keluargamu?
orang terpenting bagi Mo Yunpei. Ternyata di dalam hati Mo Yunpei sudah ada orang lain. Dia menikah denganku hanya demi bertanggung jawab. Ning, kau di sini? Nanti sore, aku ingin mengajakmu bertemu seseorang. Apakah itu seorang wanita? Ya, Baiklah, ada apa denganmu? Kau tampak kurang sehat. tak apa. Mungkin hanya sedikit letih. Kalau begitu beristirahatlah dengan baik. Aku akan mengurus hal lainnya. Karena Mo Yunpei sangat memedulikan orang itu, mengapa aku harus ngotot mempertahankan status istrinya? Kakak sepupu, Bu, ibuku sekarat. Cheng Yaozu, apa hubungannya denganku? Kalau kau menelepon dan menggangguku lagi, aku akan melapor ke polisi. Sining, dengar dulu penjelasan Bibi. Ada apa lagi? Bibi baru didiagnosis menderita limfoma. Aku sudah menemui dukun, dia meramal nasibku. Kata dukun, penyakitku ini adalah akibat karma. Kalau aku ingin hidup beberapa tahun lagi, aku harus menebus dosa-dosaku sendiri. Setelah kupikirkan, hal yang paling kusesali seumur hidup adalah dirimu. Sining, pulanglah sebentar saja. Dulu, perhiasan emas peninggalan ibumu masih kusimpan. Dulu, perhiasan emas peninggalan ibumu masih ada padaku. Aku akan kukembalikan padamu sebagai permintaan maafku. Sining, demi ayahmu, datanglah kemari sekali saja. Beri aku satu kesempatan. Bagaimanapun juga, saat aku masih kecil, Bibi dulu baik padaku. Baiklah, aku pulang dulu. Ya, baik. Aku akan menunggumu. Paman Chen, Nona muda, Paman Chen, tolong panggilkan taksi untukku. Aku perlu keluar sebentar. begini, apakah Tuan muda tahu kamu akan pergi? Tak usah beritahu dia dulu. Aku akan segera kembali. Baik. Kak, mau kemana? Kalian mau apa? Mau apa? Kau pergi saja dengan pria, meninggalkan kekacauan ini, siapa yang akan merapikannya? Hah? Membuat kakiku patah, membuat Yaozu hampir tak berketurunan. Pak Li pun datang menagih utang. Semua kerugian ini harus kau tanggung. Kalian mau berapa? Tidak banyak. 10 miliar. Apa? 10 miliar? Kenapa tak kalian rampok saja? Memintamu 10 miliar, itu sudah sopan padamu. Kau dekat dengan Mo Yunpei, orang terkaya di ibu kota. Bahkan sudah melahirkan anaknya. Kau pasti menguras banyak uang kan? Ku beritahu, ya, kalau hari ini kau tak memberi kami ganti rugi, jangan harap bisa keluar dari sini. Aku tak punya uang sebanyak itu. Kalaupun aku punya, tetap takkan ku beri. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, akan kulapor ke polisi. Melapor polisi? Waktu itu kau lolos karena beruntung. Kali ini kau tak akan bisa lolos. Ikat dia. Bebaskan aku. Hahaha, lihat dia mau lari kemana. Hahaha. Pergilah, cepat pergi. Soal ini, cepat atau lambat Ningning akan tahu. Tuan muda, Nyonya muda keluar, belum juga pulang. Menurutmu? Apa dia pergi keluar? Kak, kenapa kau harus menanggung ini?
Ini hanya 10 miliar kan? Beri saja, selesai bukan? Minta saja lagi pada Mo Yunpei. Kalian berbuat begini padaku, kalau Mo Yunpei tahu, dia tak akan membiarkan kalian. Apa penderitaan sebelumnya belum cukup? Astaga, kau mengancamku? Aku begitu takut. Kalau aku setakut ini, tanganku sampai gemetar. Menggoresnya berkali-kali. Di wajahmu, apa Mo Yunpei masih mau padamu? Mo Yunpei menelponmu. Kau tak akan mengira ketika dia bertemu lagi denganmu. Aduh, pacar mungilmu yang cantik ini akan berubah jadi perempuan iblis kan? Sepertinya mereka tak akan mundur begitu saja kalau tidak diberi uang. Namun aku tak bisa terus merepotkan Mo Yunpei. Baiklah, aku akan beri kalian uang. Serahkan ponselmu, akan kutransfer sekarang. Andai sejak awal kau tahu diri, bukankah beres sejak tadi? Tunggu. Menurut kalian, perempuan ini yang paling ia benci itu kita. Bagaimana kalau setelah dia mentransfer, lalu pergi ke Mo Yunpei untuk mengadu tentang kita? Habislah kita. Aduh. Aku tak akan memberitahunya. Takkan bilang, sepanjang hidupku, yang paling tak kupercayai adalah wanita. Kecuali, aku menidurimu. Jangan. Begitu aku telah tidur denganmu, walau kau punya 1000 nyali, kau takkan berani beritahu Mo Yunpei bahwa kau mengkhianatinya. Angkat dia. Jangan. Bangun. Jangan. Bagus. Kalian, keluarlah. Keluar. Lekas keluar. Tutup pintunya. Kenapa dia belum menjawab telepon? Dia tahu aku mau mengajaknya. Pergi sore ini. Ketika nona muda pergi, dia memintaku agar tak memberitahumu. Segera lacak ponsel nona muda itu. Cepat. Siap. Jangan lepaskan aku. Lepaskan aku. Bu, kali ini 10 miliar pasti cair. Anakku, dengan uang ini, aku akan mencarikan gadis tercantik untuk jadi istrimu. Baik, Bu. Ayo. Tuan muda, lokasi ponsel. Nona muda telah ditemukan, berada di kampung halamannya. Kampung halaman? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Astaga. Jangan takut. Aku ini sangat kuat. Asalkan kau merasakan aku sekali saja. Seumur hidupmu, tidak akan lagi menyukai pria tidak berguna itu. Aku seumur hidup ini bisa meniduri wanita, orang terkaya di ibu kota. Itu sepadan. Kemarilah. Jangan lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan. Tunggu sebentar. Setelah merasakan kenikmatannya, kau akan berlutut memohon padaku. Kemarilah. Sialan, perempuan jahat. Aku hari ini pasti akan menidurimu. Jangan. Mo Yunpei. Mo Yunpei. Siapa di sana? Pak Mo. Cari mati. Tangkap semuanya. Aku akan menuntaskan masalah ini dengan mereka. Baik. Jangan, Pak Mo. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Ning, kau tidak apa-apa. Mo Yunpei.
Tenang saja, siapapun yang telah melukaimu, akan kubuat mereka menyesal berat. Kali ini, aku yang akan membalas dendam. Pak Mo, itu di luar tanggung jawabku. Itu semua gagasan Zhang Fang, perempuan kejam itu. Aku hanya khilaf sesaat. Maafkan aku. Buat dia tak berdaya. Buang dia ke tempat sampah. Baik, seret dia pergi. Pak Mo, maafkan aku. Pak Mo. Sekarang, kini giliran kalian. Cining, selama bertahun-tahun, aku juga tidak jahat padamu kan? Aku memberimu makanan, menyediakan tempat tinggal, bahkan membantumu mengurus Yue. Meskipun kali ini aku terbawa nafsu, kita sudah impas kan? Memberiku makan dan tempat tinggal, aku dan putriku makan sisa makanan kalian. Tidur di lantai dingin. Padahal rumah itu dibangun dari tabungan orang tuaku. Kau masih tega bilang kau merawat Yue? Dulu saat ia kecil, kau kesal karena ia menangis, lalu diam-diam memberinya obat tidur. Kalau saja aku tidak segera mengetahuinya, ia sudah lama kau jual kepada pedagang manusia. Saat itu aku hanya khawatir kau terbebani oleh anak itu dan jadi janda seumur hidup. Lagi pula, aku hanya membuatmu sedikit menderita. Bukankah ini juga untuk kebaikan keluarga Cheng? Keluarga Cheng hanya memiliki Yao Zu sebagai satu-satunya pewaris. Kau seorang perempuan, mana bisa melanjutkan garis keturunan? Meski kau menggantikan adikmu menanggung sedikit penderitaan, bukankah itu wajar? Sudahlah, jangan dipersoalkan lagi, ya? Hingga kini, kau masih membelanya? Namun apakah dia akan membelamu? Kak, aku keliru. Sebenarnya semua ini gagasan ibuku. Menurut pepatah, setiap kesalahan punya pelakunya. Jika kau mau menuntut, temui saja dia. Kak, dulu kaulah yang paling baik padaku. Kali ini, aku bertindak bodoh, terpengaruh bujuk rayu ibuku. Beri aku satu peluang lagi. Tolong beri aku satu kesempatan lagi ya. Betul. Dulu akulah yang paling menyayangimu. Orang tuaku hanya memiliki satu anak, aku sudah menganggapmu sebagai adik kandung. Namun dulu kau memukuli dan memarahiku ketika kau masih SMP, demi menyenangkan orang yang kau panggil kakak, kau bahkan berharap dia melecehkanku. Binatang? Kau tak apa-apa, Yaozu. Yaozu masih anak-anak, dia belum paham. Kau sebagai kakak, tak bisakah kau lebih lapang dada? Kau hendak merenggut nyawanya, bahkan mau memutus garis keturunan keluarga Cheng. Keturunan semacam ini lebih baik tiada. Kak, aku keliru. Aku keliru. Bukan. Segala kesalahan adalah salah ibuku. Kau jebloskan dia ke penjara, aku tak akan protes sedikit pun. Kita sesama keluarga Cheng. Betul kan? Kita ini satu keluarga. Betul kan? Sudah lihat? Inilah putra yang selalu kau banggakan. Kau selalu memikirkannya, bahkan berbuat jahat demi dia. Tapi bagaimana dia memperlakukanmu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yaozu tak seperti itu. Tidak. Semua ini karena kau memaksanya. Semuanya karena aku yang memaksanya? Baik, aku akan beri kalian satu kesempatan lagi. Ini sebotol racun. Kalian berdua, hanya satu yang boleh hidup. Lepaskan ikatan mereka, biarkan mereka memilih sendiri. Ibu, aku masih muda. Aku tak ingin mati. Aku tak mau mati. Ibu, kau harus memberiku kesempatan. Bertahun-tahun ini, aku menyayangimu, aku memanjakanmu.
Demi mengumpulkan uang, ayahmu kena kanker, aku bahkan tidak mengobatinya. Dasar kamu tidak tahu balas budi. Kenapa kamu tega membiarkan ibumu mati? Jika kamu tidak mati, akulah yang akan mati. Berapa tahun lagi kamu bisa hidup? Lebih baik kamu mati daripada aku. Aku sudah menghukum wanita yang merusak keluarga Cheng. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Meskipun dia salah, bagaimanapun dia ibu kandungmu. Kamu tega bertindak kejam. Aku tidak punya adik sepertimu. Aku melakukannya sesuai perintahmu. Ini sama sekali bukan racun, melainkan sebotol air pewarna. Aku hanya ingin melihat kalian saling bermusuhan saja. Kamu mempermainkanku. Aku akan melawanmu. Aku akan menghadapimu. Tak tahu diri. Tangkap mereka. Bawa seluruh bukti ke biro pemeriksaan. Baik, bawa mereka. Kalian semua menipuku. Kau menyebalkan. Kenapa? Apa kau takut? Tidak. Aku hanya berharap arwah ayahku yang telah tiada tidak menyalahkanku. Jangan khawatir. Kau hanya menjalankan kewajibanmu. Ayah ibu mertua tentu takkan menyalahkanmu. Yunpei. Cukup, kau juga pasti lelah hari ini. Beristirahatlah lebih awal. Malam ini, aku akan tidur di ruang kerja malam ini. Aku merepotkan Yunpei lagi. Apa dia marah padaku? Sebaiknya aku pergi minta maaf. Nyonya muda kita benar-benar banyak tingkah. Padahal tuan muda tadi sore sudah bilang hendak mengajaknya keluar, namun dia justru pergi sendiri dan menimbulkan masalah. Sebentar lagi, ulang tahun tuan muda, masih saja muncul hal merepotkan begini. Bagaimanapun dia dari keluarga biasa. Seandainya dia wanita itu, tentu takkan begini. Pantas saja tuan muda memilih tidur di ruang kerja. Wanita yang dimaksud mereka pasti wanita yang ingin Yunpei perkenalkan padaku, bukan? Nyonya besar. Ulangi perkataan kalian barusan lagi sekali. Dasar bocah bandel. Jadi, Ning-Ning pergi tanpa memberi kabar padamu, lalu kau marah padanya? Kau mau bertindak semaumu? Ning-Ning itu anak yang baik, tapi kau justru memarahinya. Kau tak takut melukai hatinya? Tidak. Nenek jangan ikut campur. Ini urusan aku dan dia. Nenek tak mengerti. Bagaimana mungkin aku tak mengerti? Yunpei, dalam kehidupan berumah tangga, tidak perlu terlalu serius. Bukankah intinya kau harus mengalah? Dan mengalah lagi. Kau terus mengalah, terus berkompromi. Urusan dua orang, bukankah akan berjalan lancar? Nenek, aku tak marah pada Ning-Ning. Aku hanya kesal pada diriku sendiri. Kenapa aku tak bisa membuat Ning-Ning bergantung padaku? Kenapa aku tak bisa membuat Ning-Ning mempercayaiku, bersandar padaku? Saat menghadapi masalah, segera memberitahuku supaya aku yang menyelesaikannya. Tapi nenek benar, hidup harus tetap berjalan. Aku yakin selama aku terus berusaha, suatu hari nanti, Ning-Ning akan sepenuhnya mempercayaiku. Kau mau kemana? Minta maaf pada Ning-Ning. Dasar bocah bandel. Mo Yunpei. Ning-Ning, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Kebetulan, aku juga punya hal yang ingin kubicarakan. Baiklah, bicaralah dulu. Tadi sore, seharusnya aku tak langsung pergi, tanpa sepatah kata pun. Aku sudah merepotkanmu, maaf.
Yang seharusnya minta maaf adalah aku. Aku belum berhasil membuatmu menceritakan masalahmu padaku sesegera mungkin. Aku tidur di ruang kerja, bukan karena aku marah padamu. Aku hanya ingin merenung. Ning-ning, aku pasti akan berusaha lebih baik, memberimu rasa aman yang lebih besar. Percayalah padaku ya. Mo Yunpei sungguh lembut. Sepertinya aku makin terbawa perasaan. Aku benar-benar ingin selalu bersamanya. Semua ini kau yang buat? Yue sedang berlibur dengan nenek, jadi aku membiarkan semua pekerja di rumah libur. Jadi cuma ada aku yang memasak. Jangan jijik ya. Mana mungkin aku jijik, semua terlihat lezat. Apa ini? Oh, dari Yue untukmu. Katanya kau harus membukanya sendiri. Ibu, ini gelang buatan tanganku. Untuk ibu, aku sayang ibu. Sudah, lekas makan. Mo Yunpei sangat baik padaku. Aku juga harus melakukan sesuatu untuk membalasnya. Oh ya, kemarin para pelayan berkata, ulang tahun Yunpei sebentar lagi. Oh ya, ku dengar ulang tahunmu sebentar lagi. Ada permintaan? Aku tak pernah merayakan ulang tahun. Makan dulu, aku akan kembali ke kantor. Nyonya muda, hari ulang tahun Tuan Muda di keluargamu merupakan tabu. Tabu? Maksudmu? Hari ulang tahun Tuan Muda bertepatan dengan ulang tahun seseorang. Orang itu mengalami suatu kejadian. Sejak saat itu, Tuan Muda tak pernah lagi merayakan ulang tahunnya. Orang itu? Dia orang yang ingin Tuan Muda kau temui. Selebihnya, sebagai bawahan, aku tak bisa bicara banyak. Mungkin setelah Nyonya besar pulang, kau bisa menanyakannya. Orang itu lagi, perasaan Mo Yunpei terhadapnya ternyata sangat dalam. Tidak, aku tak bisa terus bersikap pengecut seperti ini dan terus menghindar. Aku harus mencari tahu lebih dulu. Jika Mo Yunpei mengakui sendiri bahwa orang itulah yang benar-benar ia cintai, barulah aku akan mengambil keputusan. Mo Yunpei. Yunpei, aku cuma ingin bertanya, saat itu siapa orang yang ingin aku temui? Dia begitu penting bagimu? Dia... Aku akan membawamu menemuinya malam ini. Akan kuceritakan segalanya padamu. Ini kediaman leluhurku. Ia menetap di sini. Selalu di sini? Ya, lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun? Apa mungkin mereka teman kecil? Tuan Muda, kau sudah kembali. Hari ini suasana hatinya buruk. Pagi-pagi dia sudah ke taman. Sekarang sudah malam. Meski kami membujuknya, dia tak mau pulang. Biar ku temui dia. Tunggu di sini dulu. Aku jarang melihat Mo Yunpei sebegitu tergesa. Dia pasti sangat peduli pada orang itu. Aku membawanya menemuimu. Dia cantik sekali. Tampak begitu anggun, menawan. Dia dan Mo Yunpei benar-benar sepadan. Saat ini, aku merasa begitu jauh dari mereka.
teramat jauh. Kau, Cheng Sining? Iya, maaf, aku tak tahu keberadaanmu. Ninging, ini ibuku. Dia ibumu? Sungguh malu, aku justru membuat kekeliruan besar, mengira ibu Mo Yunpei sebagai cinta pertamanya. Tentu saja. Mengapa kau bertanya begitu? Ah, tidak. Aku cuma berpikir kau begitu muda dan sangat cantik. Yunpei, selalu bercerita tentangmu dan Yue Yue. Sebenarnya aku sudah lama ingin menemui kalian. Sungguh cantik. Pantas saja Yunpei begitu menyukaimu. Gelang ini dititipkan nenek Yunpei padaku. Sekarang akan kuberi untukmu. Nak, kau sudah pulang. Cepat tutupi gelang itu. Oh, sebenarnya. Ada apa? Ibu, ini Ning Ning. Dia istriku. Ibu, coba lihat lagi. Maaf, apakah aku mengejutkanmu? Tidak. Anak yang baik, simpan gelang ini baik-baik. Aku sedikit lelah, perlu kembali beristirahat. Aku akan mengantar ibu beristirahat terlebih dahulu. Tunggu aku sesaat. Ya. Sebenarnya ada apa? Kak Yunpei, aku datang menengok Bibisu. Ku dengar Bibisu kambuh lagi. Siapa kamu? Halo, saya Cheng Sining. Jadi, kaulah wanita yang membawa beban dan menikah ke keluargamu? Cukup aneh, baru pertama kali bertemu Bibisu. Dia justru kambuh. Jangan-jangan engkau pembawa sial? Kenapa kau di sini? Kak Yunpei, bagaimana kondisi Bibisu? Dia sudah lama tak kambuh. Mengapa justru hari ini? Hanya kebetulan. Ibu sudah minum obat, jangan khawatir. Kak Yunpei, beberapa hari ini aku sibuk mencari obat untuk Bibisu. Lihat, mataku sampai merah. Lihatlah, mataku sampai merah. Nanti kupanggil dokter untuk memeriksamu. Jangan terlalu memaksakan diri. Yuerong, aku akan membawa iparmu pulang dulu. Ayo. Aku telah menyukai Mo Yunpei selama bertahun-tahun. Kenapa saat kau muncul, kau bisa merebutnya? Mo Yunpei harus menjadi milikku. Yunpei? Sebenarnya ada apa dengan ibu? Lagi pula, siapa anak yang ia sebut? Anak yang ia sebut adalah adik kandungku. 20 tahun yang lalu, pada hari ulang tahunku dan ibu, ayah mengajak adikku untuk membeli hadiah ulang tahun. Namun, mereka mengalami kecelakaan. Ayah dan adikku meninggal di tempat. Wrong. Tidak. Tidak. Setelah hari itu, ibuku jatuh sakit parah. Saat ia sadar, ia tak lagi waras. Nama ayah dan adikku menjadi tabu. Aku dan ibu tidak pernah merayakan ulang tahun lagi. Lalu, mengapa ibu kambuh tadi? Semua gara-gara gelang ini. Gelang? Adikku memiliki gelang yang persis serupa. Ia memakainya tiap hari. Jadi ibu menyangka, Oh, begitu. Tapi gelang ini diberikan Yue padaku. Betapa kebetulannya. jadi Yue yang memberikannya.
Ya, Yu Yue bilang dia membuatnya sendiri. Ini, benarkah begitu? Maaf, andai aku tahu, aku tak akan mengenakan gelang ini. Ini bukan salahmu. Jangan terbebani. Kalau begitu, bolehkah aku menjenguk ibu lagi? Aku khawatir dia hidup sendirian di rumah tua itu, pasti sangat kesepian. Tunggu beberapa waktu dulu. Biarkan dia menenangkan diri dulu. Untuk sementara, ada Yuerong yang menemani. Oh, gadis tadi, namanya Jiang Yurong. Dia sahabat karib adikku. Bisa dibilang, keluarga kami cukup dekat. Dia hanyalah gadis muda yang belum dewasa. Kalau ada yang kurang berkenan, jangan dimasukkan ke hati ya. Apa aku keliru dengar? Nada suara Yunpei seolah sangat menyayanginya. Sudahlah, aku pernah keliru sekali, aku harus percaya Yunpei. Nyonya muda, mengapa Anda memasak sendiri? Aku melihat dalam resep herbal ada sup tonik, sangat cocok bagi ibu. Jadi aku mau menyiapkan 1 porsi dan mengantarkannya. Meski selama ini aku tak bisa menemuinya, namun aku berharap dapat melakukan sesuatu untuknya supaya ia lebih bahagia. Nyonya muda, Anda benar-benar perhatian. Ini memang sudah seharusnya. Siapkan mobil, aku akan mengantarkannya sekarang. Baik. Tolong sampaikan sup tonik ini kepada Nyonya. Pembawa sial, kau masih berani muncul di sini. Pembawa sial, beraninya kamu datang lagi. Terakhir kali kamu membuat Bibisu sakit. Apa itu belum cukup? Sekarang datang lagi. Apa kamu ingin Bibisu mati di depanmu, baru kamu senang? Jangan omong kosong di sini. Aku datang untuk membawa sup tonik untuk ibu mertuaku. Sup tonik? Bahan-bahan yang digunakan Bibisu, semuanya adalah makanan organik, terbaik di dunia, bahkan airnya diangkut langsung dari pegunungan Alpen. Apa yang kamu buat? Bahkan anjing keluargamu pun tidak mau memakannya. Cepat bawa barang-barangmu dan pergi dari sini. Kalau ada yang harus pergi, itu kamu. Jangan lupa, aku nyonya muda keluargamu, dan kamu adalah orang luar. Nyonya muda keluargamu, seharusnya aku dan kakak Yunpei sudah berteman bertahun-tahun. Kalau bukan karena kamu yang tidak tahu malu ini, memanjat ke tempat tidurnya, dan membawa pulang anak haram, apa menurutmu kakak Yunpei akan menikahimu? Teman sejak kecil? Kalian sudah kenal bertahun-tahun, tapi Mo Yunpei mengapa tidak pernah menikahimu? Kami sebenarnya sudah dalam tahap pembicaraan pernikahan. Jika bukan karena kemunculanmu, kakak Yunpei sudah menikah denganku. Apapun yang kamu katakan, aku tidak akan percaya padamu. Bagaimana kalau aku punya bukti cinta kami? Apa kamu berani melihatnya? Perhatikan baik-baik, berhentilah bermimpi menjadi Cinderella bagi pangeranmu. Hari ini aku menghabiskan seharian dengan Arong. Rasanya menyenangkan. Aku kembali bermimpi tentang Arong. Senyumnya tetap begitu manis. Arong, aku rindu sekali padamu. Lihat kan, seluruh catatan harian ini, semua ditulis oleh Kak Yunpei. Untukku, Jiang Yuerong. Hubungan kami telah lebih dari 20 tahun. Kami saling mencintai, tapi kau si pelakor yang tidak tahu malu ini. Kau mencampuri, merusak kebahagiaanku. Jika kau tahu apa itu rasa malu, aku sarankan kau segera angkat kaki dari keluargamu bersama anak harammu. Jangan khawatir, aku, Jiang Yuerong, pasti akan memberimu ganti rugi besar. Ternyata, Mo Yunpei mencintai orang lain, pantas saja selama ini. Dia hanya berkata akan bertanggung jawab, tak pernah bilang mencintaiku. Tidak, Cheng Sining, kau tak boleh berpikiran begitu. Kau pernah berkata, harus mempercayai Mo Yunpei. Katamu, kau akan mempercayai Mo Yunpei.
Apapun yang terjadi, kau harus bertanya langsung agar tahu kebenarannya. Kau tuli, aku bicara padamu, kau tak dengar. Ini urusanku dengan Mo Yunpei, biar ku selesaikan sendiri, aku yang akan menanyakannya dengan jelas, tak perlu kau ikut campur. Perempuan licik ini, rupanya masih belum menyerah. Kau yang memaksaku. Yunpei, ada yang ingin kutanyakan? Ada apa? Mengapa tergesa-gesa? Aku hendak bertanya tentang Jiang Yuerong. Yuerong, ada apa dengannya? Tuan Mo, gawat, ada telepon dari rumah lama, nyonya keracunan dan sudah dibawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi dengan Yuerong? Kenapa ibuku sampai keracunan? Dialah yang meracuni Bibi Aksu. Omong kosong apa itu? Hari ini Ning Ning tak pergi ke rumah tua. Yunpei, aku ke rumah tua. Ngapain kamu ke rumah tua? Kan sudah aku bilang jangan dulu pergi. Aku cuman merasa ibu begitu kesepian sendirian, ingin menjenguknya sebentar. Menjenguk? Yang kamu sebut menjenguk itu dengan memberi Bibi Shu sup penambah stamina beracun? Sup penambah stamina beracun? Mana mungkin? Sampai kapan kau mau menyangkal? Bibi Shu pingsan setelah minum sup yang kau berikan. Dokter bilang sup itu ada racunnya. Tak mungkin. Sup penambah stamina itu aku cari banyak resep, lalu teliti bahan-bahannya. Saat merebus sup, kepala pelayan pun melihatnya. Apa gunanya kepala pelayan melihatnya? Dia juga tak ikut denganmu. Kau punya banyak kesempatan untuk meracuni. Lagi pula, terakhir kali kau yang membuat Bibi Shu kambuh. Kali ini Kak Yunpei melarangmu datang, kenapa kau tetap datang? Apa niatmu sebenarnya? Aku cuma mau mengantar sup. Kupikir meletakkannya lalu pergi, agar ibu tak melihatku, supaya tak memicu emosinya. Tapi kau malah meracuninya. Aku tak meracuni. Yunpei, percayalah padaku. Sekarang, buktinya sudah jelas. Bibi Shu bahkan tergeletak di sana karena ia meminum sup herbalmu. Kau masih mau merayu dengan kata-kata manis? Sampai kapan kau akan menipu kakak Yunpei? Kak Yunpei, jangan sampai kau tertipu lagi oleh perempuan licik ini. Dia pasti menyadari bahwa ia telah membuat Bibi Asu kambuh. Khawatir Bibi Shu akan mengusirnya dari keluargamu. Jadi ia hendak meracuni Bibi Shu hingga tewas. Jangan menuduh seenaknya. Aku menuduh seenaknya? Lalu kenapa racun ditemukan dalam sup yang kau kirim? Bisa kau jelaskan? Aku... Cukup. Kakak Yunpei, segera panggil orang untuk menangkap perempuan licik ini. Hal ini tak mungkin dilakukan Ning Ning. Kak Yunpei, jelas-jelas dia yang menaruh racun. Kenapa kau tak percaya? Karena aku percaya Ning Ning. Sekalipun seluruh dunia mencurigainya meracuni, Ning Ning takkan melakukannya. Yunpei. Terima kasih. Terima kasih sudah mempercayaiku. Bodoh. Kau adalah istriku. Selama kau bilang tidak, aku pasti percaya padamu. Kakak Yunpei, kau benar-benar percaya perempuan itu? Bagaimana jika... Tidak ada kata kalau. Mengetahui kebenarannya sangat mudah. Beberapa waktu yang lalu, aku memasang kamera CCTV di rumah lama. Saat aku tiba, aku sudah menyuruh orang mengeceknya. Tidak lama lagi semuanya akan terungkap. Tuan Mo, perkaranya sudah diselidiki. Kakak Yunpei, tiba-tiba aku teringat ada urusan kecil di rumah. Aku pamit pulang duluan. Tuan Mo, rekaman CCTV-nya sudah ditemukan? Orang yang meracuni nyonya adalah Jiang Yuerong sendiri? Apa yang kau bicarakan? Mana mungkin aku meracuni Bibi Shu? Kalau begitu, bagaimana kau menjelaskan ini? Saat itu. Waktu itu aku hanya
menyesuaikan rasa sup itu saja. Nona Jiang, kau jangan mengelak lagi. Aku sudah menemukan botol yang berisi racun, hanya terdapat sidik jarimu di sana. Kakak Yunpei, mengingat hubungan kita selama bertahun-tahun ini, tolong maafkan aku kali ini ya. Kamu meracuni ibuku, mencoba menjebak istriku. Kamu ingin aku memaafkanmu? Kak Yunpei, aku hanya takut Cheng Xining merebutmu, makanya aku tidak berpikir jernih dan memikirkan cara-cara ini. Lihatlah aku, bertahun-tahun ini, aku sangat mencintaimu. Bisakah kamu memaafkanku kali ini? Aku tidak akan berani lagi lain kali. Kumohon padamu, Kak Yunpei. Dan Arong, kalau Arong tahu, dia pasti akan memaafkanku. Jangan sebut Arong. Kamu tidak pantas menyebutnya. Arong, bukankah itu panggilan Yunpei untuk Jiang Yuerong? Kenapa Selama bertahun-tahun, aku memperlakukanmu dengan baik. Demi Arong, tidak kusangka malah menumbuhkan ambisimu. Ambisi? Mo Yunpei, kalianlah adik kakak keluargamu yang pertama kali menggangguku. Adikmu, Mo Yunrong, bersikeras ingin berteman denganku. Kamulah yang setelah adikmu meninggal, merawatku dengan sangat baik. Kalianlah yang pertama kali menggangguku. Sekarang kamu malah bilang itu ambisiku. Jangan membuat dirimu terdengar begitu menyedihkan. Kamu tahu betul, aku merawatmu. Hanya karena kamu teman baik adikku, dan namamu juga kebetulan ada kata Rongnya. ternyata Arong yang di buku harian itu adalah adik Yunpei? Aku hampir salah paham lagi tentang Mo Yunpei. Aku tidak percaya. Kak Yunpei, kau pasti menyukaiku. Semua ini karena dia, semua karena wanita jahat ini, merusak hubungan kita. Berani sekali kau menghina istriku lagi. Akan kubunuh engkau. Pengawal, seret Jiang Yuerong keluar, pukul dia dengan keras. Bawa dia beserta, buktinya ke kantor polisi. Baik, bawa dia. Kak Yunpei, Mo Yunpei, kau sungguh kejam. Maaf Ning-Ning, kau jadi menderita lagi. Kali ini, aku yang seharusnya minta maaf. Saat aku pergi mengantar subtonik, Jiang Yuerong menunjukkan kepadaku buku harian yang kau tulis dulu. Dia bilang, Arong yang tertulis di sana adalah dia. Aku hampir saja percaya omong kosongnya, mengira orang yang kau cintai adalah dia. Mana mungkin aku mencintainya? Yang selalu kucintai jelas-jelas hanya kau. Kau, katakan sekali lagi. Ning-Ning, ku bilang, aku mencintaimu. Tapi dulu kamu tak pernah memberitahuku. Aku pun baru sadar. Perasaanku padamu ternyata begitu dalam. Maaf. Dulu aku terlalu lamban, hingga kamu terus merasa tidak aman. Mulai sekarang tiap hari akan kukatakan padamu, betapa aku mencintaimu. Yunpei, Ibu sudah bangun, aku keluar dulu. Jining, jangan pergi. Ibu, bagaimana kondisimu? Sining, kemari. Ibu, bukan aku tak ingin menemuimu. Ibu, Ning-Ning khawatir akan mengguncangmu. Jadi, Ibu baik-baik saja. Berbaliklah. Ibu sudah siap secara mental. Benarkah? Ibu, apa Ibu benar-benar siap? Jangan memaksakan diri. Aku baik-baik saja. Sining, cepat datang ke Ibu. Bagaimana ini? Berbalik atau tidak? Sudahlah, aku akan mencobanya. Lihatlah, Ibu baik-baik saja. Bu, Ibu sudah sembuh? Aku belum sembuh. Tapi entah kenapa, setiap kali aku melihatmu, hatiku jadi begitu lega. Beban di hatiku seakan berkurang drastis, jauh sekali. Benarkah? Kalau begitu, seusai keluar dari rumah sakit, tinggallah bersama kami. Jangan sendirian lagi di rumah lama. Nanti aku akan menemanimu tiap hari. Tapi,
Aku masih belum pulih. Bagaimana kalau... Bagaimana kalau, Bu, keputusannya sudah begitu. Begitu Ibu keluar dari rumah sakit, kita pulang bersama. Baiklah. Oh ya Yunpei, keracunan kali ini pasti tak ada sangkut pautnya dengan Sining. Jangan salah sangka padanya. Bu, aku sudah menyelidikinya tuntas. Itu ulah Jiang Yurong. Dia bukan cuma meracuni ibu, tapi juga berniat menjebak Nining. Sulit sekali menilai hati orang. Kita sudah sangat baik padanya. Dia malah berlaku begini. Yunpei, kamu tak boleh membiarkannya. Sining sudah kuanggap putriku sendiri. Tak ada yang boleh menyakitinya. Bu, barusan ibu menyebut putri. Selama bertahun-tahun, baru kali ini kau mengatakannya. Benar. Aku bahkan menyebut putriku. Sejak saat itu aku tak kambuh lagi. Ning, semua ini adalah berkah yang kau limpahkan padaku. Kau adalah bintang keberuntungan keluargamu. Kalau begitu, nanti aku akan mendampingimu setiap hari. Kondisi kesehatanmu pasti akan kian membaik. Baik, hebat sekali. Ku dengar kau juga telah memberiku seorang cucu. Kenapa dia tak ikut? Yueyo tengah liburan bersama nenek buyut. Dia akan pulang hari ini. Kalau begitu, ada fotonya, perlihatkan padaku. Ada namun Yue dan Arong. Agak mirip, aku khawatir kalau kau melihatnya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ayo, segera perlihatkan foto cucuku kepadaku. Tuan Mo, celaka. Nona muda telah diculik. Bagaimana mungkin? Bukankah Yue sedang liburan? Siapa penculiknya? Jiang Yuerong. Apa? Mana mungkin dia? Jiang Yuerong melarikan diri ketika kami tak menyadarinya. Kala itu Nyonya Besar tengah pulang bersama Nona Kecil. Jiang Yuerong menusuk Nyonya Besar, serta menyandera Nona Kecil. Jadi dia berada di mana sekarang? Barusan aku dapat info, Jiang Yuerong menawan Nona Kecil ke bangunan terbengkalai di pinggiran kota. Dia pun menuntut kau dan Tuan Mo untuk menemuinya. Jika tidak, dia bakal menghabisi Nona Kecil. Yunpei, kita harus segera menyelamatkannya. Baik. Hei, tunggu aku juga ikut. Ibu, biarkan aku dan Ningning yang urus ini. Ibu tunggu kabar dari kami di sini saja. Jangan sampai kami cemas. Ya, Ibu, kami pasti menolong Yueyu. Baiklah, kalau begitu aku menanti kalian di sini. Tolong selamatkan cucuku ya. Ini foto Yue. Yue dan Arong, lumayan mirip. Aku khawatir ibu akan... Bagaimana kalau... Tidak akan... Aku akan baik-baik saja. Mengapa bisa begini? Yue dan Arong benar-benar sama. Ibu. Arong. Arong. Ibu akan menyelamatkanmu. Yue. Ayah, Ibu, tolong aku. Aku sangat takut. Yue. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Jiang Yuerong, lepaskan putriku. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa menuruti semuanya. Tuan Mo, aku menginginkanmu. Apa kamu akan memberikannya? Aku kira Tuan Mo menghadapi segala sesuatu, selalu saja memasang wajah datar. Ternyata, kamu juga punya saat-saat takut. Ayah, Ibu, tolong aku sangat takut. Asalkan kamu melepaskan putriku, aku bisa memberikan seluruh perusahaanmu kepadamu. Tuan Mo, kamu pikir aku bodoh?
Jika aku mengambil perusahaan Momu, kamu pasti akan membunuhku nanti. Bagaimana kalau begini saja? Aku memberimu pilihan. Jika kamu memilih dengan benar, putrimu bisa hidup. Pilihan apa? Sangat mudah. Putrimu dan istrimu hanya satu yang bisa hidup. Aku bunuh dia sekarang, atau dia melompat dari sana. Bagaimana pilihanmu? Baik, aku akan melompat. Asal kau berjanji melepaskan putriku, kau bisa menyuruhku melakukan apa saja. Ning-ning, Jangan sakiti ibuku. kau tenanglah. Aku tidak bisa tenang. Asal bisa menyelamatkannya, aku rela mati. Tidak. Anak kecil, kau lihat tidak? Ayahmu sama sekali tidak mencintaimu. Dia lebih memilih kau mati loh. Diam kau. Aku memerintahkanmu melepaskan putriku. Kalau tidak, aku akan langsung membunuhmu. Hahaha, kau bunuh aku? Ayahku tahu aku telah menyinggungmu. Dia akan segera memutuskan hubungan denganku. Sekarang aku tidak punya apa-apa, sudah menemui jalan buntu. Tapi meskipun aku mati, aku juga akan menyeret keluargamu ikut mati. Yue. Nenek, Arong, ibu menyelamatkanmu. Arong, ibu yang menyelamatkanmu. Mengapa? Mengapa kau juga melindungi Cheng Shining dan anak haram ini? Selama bertahun-tahun ini, aku telah menemanimu, merawatmu. Mengapa kau pun tak membantuku? Mengapa? Yue Rong, dia Arong. Bagaimana bisa kau menyakiti Arong? namaku Arong. Mulai sekarang kita akan berteman baik. Mengapa dia dan Arong identik? Arong? Aku bahkan lupa seperti apa rupamu. Arong. Ibu, bagaimana kondisimu? Aku baik-baik saja. Arong pun baik-baik saja. Arong, ibu akhirnya dapat melindungimu. Arong, ibu sangat merindukanmu. Arong, ibu amat merindukanmu. Bu, ibu, pengawal, bawa ke rumah sakit. Bu. Mengapa ibu belum sadar? Saat ini pasien mengalami koma semu. Ia tenggelam dalam ilusi yang ia ciptakan sendiri. Kecuali ia sendiri yang ingin. Tak seorang pun dapat membangunkannya. Lantas apa yang harus kita perbuat? Nenek, lekaslah sadar. Yunpei, cepat lihat, ibu menangis. Dokter, apa yang terjadi? Secara medis memang pernah ada kasus semacam ini. Saat luka paling dalam di batin pasien tersentuh lalu tersembuhkan, ia mungkin dapat terlepas dari ilusinya. Luka paling dalam? Itu Arong. Yue, panggil nenek sekali lagi. Bilang bahwa kita amat merindukannya, serta menanti kepulangannya. Nenek bisa mendengarku? Kami sekeluarga begitu merindukan nenek. Nenek, apa nenek bisa mendengarku? Kami semua sangat merindukan nenek. Ini di mana? Ibu. Arong. Ibu, terima kasih untuk hari ini, karena telah melindungi Arong. Arong, kesayangan ibu. Ibu minta maaf. Arong tidak menyalahkan ibu. Arong tidak ingin melihat ibu menangis. Ibu takkan menangis lagi. Takkan menangis lagi. Kalau begitu Arong pun lega.
Ibu, Rong akan pergi ke tempat yang amat indah. Ayah sedang menanti di sana. Semoga ibu selalu berbahagia setelah ini. Arong. Arong. Nenek sudah siuman. Ayah, ibu, nenek sudah siuman. Ibu baik-baik saja? Aku belum pernah merasa sebaik ini. Yunpei, aku berhasil menyelamatkan Arong. Arong bilang tak menyalahkanku. Dia telah memaafkanku. Akhirnya aku dapat pulang bersama kalian. Oh, Nyonya besar, cepat lihat, mereka telah kembali. Nenek buyut, aku pulang. Oh, cucu kesayangan nenek buyut telah pulang. Kami telah kembali, Nenek. Ning sudah pulang. Senangnya bisa pulang. Sungguh senang kembali. Anan, selama ini kamu pasti sangat bersusah payah. Ibu, semua ini karena aku membuat ibu cemas. Syukurlah ada Shining dan Yue, sehingga aku bisa pulih dan pulang ke rumah. Ning dan Yue, pembawa keberuntungan untuk keluargamu. Ning serta Yue, pembawa keberuntungan untuk keluargamu. Jangan ngobrol di luar. Yuk, masuk, yuk. Sayang, yuk pergi. Ayah, aku lapar. Kebetulan sekali. Hari ini kita punya reuni keluarga besar. Bagaimana kalau kita bikin pangsit hari ini? Biar para pelayan istirahat, kita kerjakan sendiri. Mantap. Nenek, aku juga mau bikin pangsit. Baiklah, cucu kesayangan nenek buyut. Waktu berlalu cepat sekali ya. Besok adalah ulang tahun aku dan Yunpei. Yunpei, sudah lama ibu tak merayakannya bersamamu. Besok, ayo kita rayakan bersama. Mari rayakan bersama. Baik. Nenek, kamu ingin hadiah ulang tahun seperti apa? Yue akan memberinya. Asalkan itu hadiah dari kesayangan nenek. Nenek suka semuanya. Ning, terima kasih.